Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pendekatan hermeneutika dalam studi Islam. A. Pengertian hermeneutika. Secara etimologis, kata hermeneutik atau hermeneutika itu merupakan padanan kata dari bahasa Inggris hermeneutik. Term yang pertama dimaksudkan sebagai sebuah bentuk adjektif yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ketafsiran, yakni menunjukkan kepada keadaan atau sifat yang terdapat dalam satu penafsiran. Sementara term kedua adalah sebuah kata benda. Sejauh pengertian seperti di atas, sesungguhnya terminologi hermeneutika telah lama dikenal dalam tradisi keilmuan Islam yang sering disebut dengan istilah ilmu tafsir. Bahkan dalam perkembangan dewasa ini, ilmu tafsir mengalami kemajuan pesat dalam wacana keislaman. Sebagaimana telah diuraikan pada subbagian sejarah hermeneutika. Dalam perspektif yang lebih spesifik, penggunaan istilah ilmu tafsir ditujukan pada terminologi hermeneutika Al-Quran sebagai padanan kata dari hermeneutika pada umumnya. B. Sejarah dan ruang lingkup hermeneutika. Berpijak pada penulisan entry hermeneutika dalam Oxford English Dictionary, melegitimasi pijakan kuat bahwa hermeneutika muncul di Barat berhubungan secara mendasar dengan problem pemahaman kitab suci umat Kristiani. Kritik internal seorang pemuka Kristen Katolik, Martin Luther, membukakan keran bagi hermeneutika untuk mengalirkan airnya bukan hanya ke keranan teologi, tetapi juga ke semua ilmu humaniora. Ia menyerukan untuk membaca Bible secara bebas. Ada 3 hal yang menjadi problem masyarakat Kristen sejak lama. 1. Penetapan Injil-Injil yang dinukil secara verbal kepada mereka ke dalam bentuk korpus tulisan. Terbentuknya sekumpulan syarat langit dan pada waktu yang sama menjelaskan hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. 3. Membentuk doktrin-doktrin primer dengan bantuan pemahaman-pemahaman filsafat Yunani kuno. Selanjutnya C. Pendekatan hermeneutika dalam studi Islam. Hermeneutika tidak hanya berkembang di dunia barat, ia meluas dan menembus sekat-sekat agama dan budaya. Islam yang selama ini memiliki cara penafsiran tersendiri yang disebut ilmu tafsir juga ditembus hermeneutika. Beberapa pakar muslim modern melihat signifikansi hermeneutika khususnya untuk memahami Al-Quran. Bahkan mereka menilai bahwa ilmu tafsir yang selama ini dijadikan acuan dalam memahami Al-Quran ternyata memiliki berbagai keterbatasan. Aktivitas dalam ilmu tafsir yang menekankan pemahaman teks semata tanpa mau mendialogkannya dengan realitas yang tumbuh ketika teks itu dikeluarkan dan dipahami oleh pembacanya. Misalnya, mengandaikan bahwa ilmu tafsir tidak menempatkan teks dalam dialektika, konteks, dan kontekstualisasinya. Teks Al-Quran akan sulit dipahami oleh berbagai pembaca lintas generasi. Hermeneutik dalam pemikiran Islam pertama-tama diperkenalkan oleh Hasan Hanafi dalam karyanya yang berjudul Les Méthodes d'Exégèse. Sekalipun tradisi hermeneutika telah dikenal luas di berbagai ilmu-ilmu Islam tradisional, terutama tradisi usul al-fiqih dan tafsir Al-Quran. Oleh Hasan Hanafi, penggunaan hermeneutika pada mulanya hanya merupakan eksperimentasi metodologis untuk melepaskan diri dari positivisme dalam teoritis hukum Islam dan usul fikih.
Hermeneutik, sebagaimana disebut di atas, pada dasarnya merupakan suatu metode penafsiran yang berangkat dari analisis bahasa dan kemudian melangkah ke analisis konteks, untuk kemudian menarik makna yang didapat ke dalam ruang dan waktu saat proses pemahaman dan penafsiran tersebut dilakukan. Lebih jauh merumuskan metode tersebut, Fakhruddin Faiz menyatakan ketika asumsi-asumsi hermeneutika diaplikasikan pada ulumul Al-Quran, ada 3 variabel yang harus diperhatikan, yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasi. Tentang teks sudah dijelaskan ulumul Al-Quran telah membahasnya secara detail. Misalnya dalam sejauh pembukuan Mushaf Al-Quran dengan metode riwayat. Tentang konteks, ada kajian Asbabun Nuzul, Nasikh Mansukh, Makki Madani dan yang katanya menunjukkan perhatian terhadap aspek konteks dalam penafsiran Al-Quran. Tapi Faiz menyatakan bahwa kesadaran konteks hanya membawa ke masa lalu. Maka kata Faiz harus ditambah variabel kontekstualisasi, yaitu menumbuhkan kesadaran akan kekinian dan segala logika serta kondisi yang berkembang di dalamnya. Variabel kontekstualisasi ini adalah perangkat metodologis agar teks berasal dari masa lalu dapat dipahami dan bermanfaat bagi masa sekarang. Farid Ishaq dalam Fakhruddin Faiz menjelaskan bahwa hermeneutika sebenarnya telah dilakukan oleh umat Islam sejak lama, khususnya ketika menghadapi Al-Quran. Bukti dari hal itu adalah 1. Problematika hermeneutik itu senantiasa dialami dan dikaji, meskipun tidak ditampilkan secara definitif. Hal ini terbukti dari kajian-kajian mengenai asbabun nuzul dan nasikh mansukh. 2. Perbedaan antara komentar-komentar yang aktual terhadap Al-Quran atau tafsir dengan aturan, teori, atau metode penafsiran telah ada sejak mulai munculnya literatur yang disusun dalam bentuk ilmu tafsir. 3. Tafsir tradisional itu selalu dimasukkan dalam kategori-kategori, misalnya tafsir Syiah, tafsir Mu'tazilah, tafsir hukum, tafsir filsafat, dan tafsir sebagainya. Yang itu menunjukkan adanya kesadaran tentang kelompok-kelompok tertentu, ideologi tertentu, periode-periode tertentu, maupun horizon sosial tertentu dari tafsir. Yang berikutnya yaitu metode pendekatan hermeneutika yang dibagi menjadi 3 metode. Metode dialektik, yaitu 2 orang yang berdialog sehingga timbul pertanyaan dan memberikan jawaban masing-masing secara bergantian. Yang kedua yaitu metode silogisme atau logikanya, yaitu menggabungkan pembenaran dengan penyangkalan di antara kesimpulan yang meyakinkan untuk diperoleh. Yang ketiga, metode tomistik adalah mengetengahkan persoalan yang harus dijawab dalam bentuk sebuah pernyataan. Bagian E yaitu penggunaan hermeneutika dalam bidang hukum Islam. 1. Pengertian metode penemuan hukum Islam dalam istilah ilmu ushul fikih, yaitu metode yang dikenal dengan istilah istinbat, yang artinya mengeluarkan hukum dari dalil dengan memberikan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pengeluaran hukum dalil. Ada 2 kaidah yang menetapkan dan mengeluarkan hukum dari dalil menurut para ahli, yaitu 1. Kaidah syariah, 2. Kaidah lugawiyah. Yang kedua yaitu metode penemuan hukum bayani, taklili, dan istilahi. Metode bayani yaitu dalam perspektif penemuan hukum Islam yang dikenal dengan istilah al-bayan yang mencakup al-tabayun dan al-tabyin, yaitu proses mencari kejelasan. Selanjutnya, metode taklili. Menurut ulama ushul fikih membicarakan masalah ilah dalam kata qiyas, yaitu analogi. Ilah merupakan rukun qiyas yang tidak dapat ditentukan ilahnya. Setiap hukum ada ilah yang melatar belakanginya. Definisi ilah menurut sebagian para ulama yaitu sebagai suatu sifat-sifat
yang menetapkan dan sesuai dengan hukum. Yang terakhir, metode istilahi, yaitu metode penemuan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Metode ini lebih menekan pada aspek maslahat secara langsung. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.